Udah merasa jadi muslim yang baik? Tonton yang ini. Karena Allah memamerkan sesuatu di akhir zaman mengenai orang-orang yang spesial. Hanya di sini. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Situasi dunia yang kurang baik, khususnya konflik yang tidak berkesudahan di Palestina. Kita seringkali merasa bingung dan tidak berdaya bagaimana sebenarnya kita sebagai umat muslim bisa tetap teguh dalam iman di tengah boikot maupun perjuangan kemerdekaan Palestina, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian. Di episode terbaru ini, kita akan menggali lebih dalam tentang peran kita untuk Palestina. Saksikan kisah lengkapnya bersama Ustadz Ihsan Tanjung hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untungs ya? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Terima kasih untuk segala hal yang kirimkan kepada kami. Entah itu doa, komen, likes, bahkan kritik sekalipun ya. Mudah-mudahan bisa membangun dan membuat channel ini menjadi lebih baik. Termasuk tahziran juga ya, alhamdulillah kita terima dengan baik, alhamdulillah. Nah sekarang kali ini ada hal yang cukup unik dan mungkin mind blowing ya. Kita akan ngobrol masih dengan tema di zaman seperti sekarang ini ya. Setiap orang, mungkin setiap muslim ada banyak perbedaan dan tentunya juga ada ngerasa saya paling benar dalam menjalankannya. Tapi ternyata Allah punya rencana yang berbeda dan dipamerkan. Idealnya seperti apa sih muslim yang paling cocok di akhir zaman? Akan bersama guru kita yang tentunya juga selalu bersamai dialog-dialog akhir zaman bersama Cerita Untung. Ini dia Ustadz Ihsan Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, gimana Mas Untung? Alhamdulillah. Ini udah cukup lama nih kita gak ketemu Ustadz ya. Ada beberapa minggu kali ya. Iya. Terakhir Ramadan ya kalau nggak salah ya, Ramadan ya. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz dengan berita belakangan ini yang terjadi di saudara kita atau di dunia Islam, seperti apa pandangan antum? Ya, jadi memang saya melihat ini kan kita sudah Masya Allah ya masuk hari 223 ya dari Ma'rakah Tufanul Aqsa ya, badai Al-Aqsa ini, perang di Gaza ya, Palestina. Jadi kalau kita hitung itu 223 berarti sudah 7 bulan plus 13 hari. Ya. Bayangkan ya, dan sampai detik ini tidak bisa negara haram Zionis Israel itu menyatakan dirinya sudah menang, tidak bisa, gitu. Tapi juga mereka tidak mau mengakui kekalahan sudah barang itu, gitu. Nah sementara memang secara garis besar ada dua isu yang bisa kita pandang ya. Isu pertama isu kemanusiaan, ya. Isu kedua isu perang, gitu. Dan sayangnya di sosial media atau di banyak tempat yang memang ramai itu isu kemanusiaan. Gitu. Bukan berarti dia tidak bermanfaat. Justru isu kemanusiaan inilah yang telah banyak menyadarkan terutama masyarakat barat yang bukan muslim, yang tadinya pro Israel menjadi pro Palestina. Bahkan lebih jauh lagi mereka jadi penasaran apa yang membuat warga Gaza ini kok begitu resilient, begitu tabah, begitu sabar gitu kan. Dan kalau mereka benar-benar mencari, akhirnya mereka menemukan ternyata kuncinya karena mereka punya yang namanya iman yang spesial ini gitu. Mereka kenal Al-Quran, mereka menjadikan Al-Quran sebagai panduan yang benar-benar mereka hafalkan, mereka amalkan, mereka perjuangkan begitu. Nah sehingga juga berlompatan orang-orang barat masuk Islam sekarang kan, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah cuma masalahnya kalau isu kemanusiaan saja yang menjadi perhatian kita, itu kan beritanya kan sifatnya menyedihkan, menyedihkan, membuat kita merasa tidak berdaya, seolah-olah kalah jadi. Seolah-olah kalah kita gitu. Nah padahal kalau kita mengikuti isu yang kedua yaitu isu perang, ya, loh Ustadz, isu kemanusiaan itu kan isu perang, itu bukan perang, itu pembantaian. Gitu. Kalau kita bicara perang, kita bicara dua pihak, dua-duanya bersenjata berhadap-hadapan. Nah kalau kita bicara perang dalam konteks Ma'rakah Tufanul Aqsa itu kan berarti pasukan Zionis berhadapan dengan mujahidin kan, gitu. Dan kalau kita ngikuti berita itu yang ada tuh kamusnya menang terus mujahidin, sementara kamusnya kalah terus IDF gitu, ya kan. Nah ini kalau kita ikuti ini membesarkan hati kita kan, gitu, bahwa oh ternyata memang mereka ditolong Allah Ta'ala. Karena kalau cuma ngandelin kekuatan mereka, berapalah kekuatan mereka, gitu. Apalagi mereka di embargo, mereka dibatasi ruang geraknya untuk saling tolong menolong dengan sesama kaum muslimin lainnya. Apalagi nggak boleh ada negeri muslim ngirim senjata kan, nggak mungkin gitu secara terang-terangan. Nah jadi kita harus akui
bahwa ini ada sesuatu something special gitu yang terjadi di Syam, khususnya di Palestina, khususnya di Gaza ini, yang inilah yang Allah tampaknya ingin tunjukkan kepada dunia. Dan ini sejalan dengan sebuah hadis Nabi, di mana Nabi itu menyatakan ya bahwa sesungguhnya di masa fitnah ya, iman itu hadirnya di Syam. Ya. Jadi Nabi pernah menyampaikan 15 abad yang lalu ya, di masa fitan itu fitnah yang banyak ya, melanda dunia ini, maka iman itu hadirnya di Syam. Iya, dan Syam itu adalah negeri dari dulu yang sebenarnya kalau di zaman kita sekarang dikenal dengan 4 negeri, yaitu Lebanon, Suriah, Jordan, dan Palestina. Jadi Palestina itu bagian dari Syam. Begitu. Nah, hadisnya jelas-jelas mengatakan demikian. Ada lagi hadis lain mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Tidak akan henti-hentinya ada sekolongan dari umatku yang selalu menang di atas kebenaran, dan tidak ada yang bisa mencelakakan mereka sekalipun berusaha memudaratkan mereka kecuali musibah-musibah yang sudah Allah takdirkan. Terus akhirnya sahabat bertanya, di mana mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, fi Baitil Maqdis wa akna fi Baitil Maqdis. Mereka adanya di Yerusalem dan di seputaran Yerusalem. Begitu. Nah, jadi rupanya ini resonansi iman yang sejati yang muncul dari Syam ini, inilah yang sedang terjadi dan Allah sedang pamerkan kalau istilah antum tadi ya kan ke seluruh dunia begitu. Dan bagi masyarakat barat ini sesuatu hal yang sangat mind blowing, benar. Mind blowing gitu. Out of the box ini. Di luar pola nih. Ya. Sekarang bayangkan ya, yang namanya demo pro Palestina sekarang di Amerika itu sudah di kampus-kampus elit, ya, bukan 10 besar di dunia. Iya, John Hopkins ya kan, Columbia, UCLA, Harvard ya kan, kemudian namanya itu bukan Michigan, ada satu lagi ya, pokoknya kampus-kampus besar. Dan mereka sekarang itu demonya kan polanya pola encampment kan, jadi berkemah gitu, berkemah bermalam-malam, berhari-hari begitu. Dan itu uniknya warga-warga sekeliling kampus hadir gitu loh. Itu. Profesor dosen ikut ya kan, bahkan anak-anak profesor SMA, dosennya, deannya ikut juga. Iya, high schoolersnya juga hadir gitu. Ini dahsyat, nggak pernah kejadian. Bahkan terus muncullah komunitas unik yang namanya komunitas anti-Zionist Jews for the Freedom of Palestine. Gitu. Ini Jews yang bikin. Ini komunitas Yahudi tapi anti-Zionis, anti negara Israel Zionis, ya kan, yang pro kemerdekaan Palestina. Oh, itu Natureka itu? Ya, salah satu nggak mesti. Pokoknya Jews yang peduli kemanusiaan gitu. Karena mereka ingin membantah anggapan dari pemerintah yang kemudian merasa berhak untuk ngirim polisi melakukan pembubaran secara represif, ya kan, dengan alasan apa? Ini adalah gerakan antisemitik. Nah, gitu. Dia Jews, dia membantah gitu. Dia bilang enggak, kami nggak merasa terancam dengan demo-demo rally-rally pro Palestine ini. Ini kan luar biasa gitu. Ya, artinya mungkin di negeri kita sendiri ruhnya belum sampai seperti itu dalam konteks kepedulian terhadap nasib saudara-saudara kita yang sedang dibantai ini. Uniknya begini Ustaz, mahasiswa seluruh dunia itu, apalagi 10 terbesar, semuanya turun dari pertama yang gede-gede dulu di awal, lama-lama yang ketularan yang lain turun sampai ke Australia segala macam, sampai akhirnya keluar narasi bahwa ini mereka kurang pinter apa, ini orang-orang teredukasi. Jadi seolah ada satu wave yang mengatakan bahwa orang cerdas pro Palestine, yang masih pro Israel, mereka yang stupid, mereka yang uneducated, mereka yang rasis, orang yang pikirannya masih terbelakang gitu, orang-orang yang bodoh gitu. Ibaratnya nggak ada empati segala hal. Karena apa? Kurang pinter apa anak-anak ini? Yang pinter-pinter pro Palestine. Kalau lu masih pro Israel, lu nilai sendiri. Padahal begitu. Makanya yang menarik, ini kan beriringan juga dengan rame-ramenya encampment ini, ya kan, di berbagai kampus-kampus elit itu. Kemudian jadwal graduation day. Nah itu banyak banget. Jadwal wisuda. Nah kan kalau wisuda itu kan mesti ada best graduate dipilih untuk jadi pembicara. Nah itu best graduate-nya semuanya ngomong. Hampir semuanya. Itu makanya pidato-pidato anak-anak yang pinter-pinter itu pasti bawa Palestine. Ada yang sampai ngerobek ijazahnya. Ini ibaratnya kalau kita ya misalnya sebagai orang Indonesia yang mayoritas Muslim, mestinya ya ada perasaan ketampar lah. Mereka non Muslim, mereka ngelihat fact gitu. Wah,
oh mereka misalnya ada yang ngerasa mereka cuma ini nggak tahu apa terfitnah, mereka nggak tahu sejarah segala, kurang tahu sejarah apa? Mereka ini kampus yang lagi ngomong itu mungkin peringkat ke-2000 kali. Ini peringkat 10 besar dunia gitu. Iya. Dan mereka dengan beraninya mau kehilangan ijazah yang udah bertahun-tahun mereka ada di situ, lulus lagi dan mereka robek untuk menunjukin kepedulian. Ini kan berarti emang udah hati saja. Ini cara Allah luar biasa ya, bukan dari lisannya Muslim padahal ya. Betul. Gitu. Nah jadi, sekarang kalau misalnya sebagai Muslim malah ribut sendiri, ini sayang banget. Sayang banget gitu. Dan memang saya dari awal ketika sudah mulai melihat eskalasi yang terus berjalan nih dan nggak kelar-kelar nih, kan bayang kita nggak tahu nih kelarnya kapan nih, udah 223 hari ya kita nggak tahu kelarnya kapan. Saya tuh jadi benar-benar punya husnuzon kepada Allah, ya boleh jadi memang ini turning point, ini titik balik gitu. Jadi kan begini, dulu ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di Mekah, Allah tuh menurunkan surat Ibrahim ayat pertama yang isinya adalah Alif Lam Ra, Inna anzalnaka telah kami turunkan kepada engkau Al-Quran Muhammad agar engkau membawa manusia minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, ya kan, menuju jalan Allah Rabb mereka, ya, menuju jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi artinya Quran itu datang, dunia Arab waktu itu sedang gelap, ya kan, gelap tuh gelap zulumatil jahiliyah, ya kan. Nah, dan Nabi dapat amanah Quran, manfaatkan ini untuk mengeluarkan dari gelap itu kepada cahaya, dan dengan izin Allah tercapai kan, dan itu hanya 23 years kan. Nabi kan 40 jadi Nabi, wafat 63, hanya 23 tahun, seperempat abad kurang. Itu berubah tuh fundamentally dan comprehensively masyarakat Jazirah Arab dari gelap menuju cahaya. Nah, semenjak saat itu ya, dunia itu sebenarnya itu dalam cahaya terus. Karena dalam hadis tentang periodisasi kepemimpinan umat Islam ini, kita tuh berjalan terus kepemimpinan umat Islam dengan Quran dan Sunnah terus gitu, memimpin, membimbing, dan yang dibimbing kan bukan hanya kaum muslimin. Di dalam masyarakat yang dipimpin kaum muslimin itu ada juga orang-orang non muslim, ada Yahudinya, Nasraninya, ada musyrikinnya kan gitu. Nah, tapi 100 tahun yang lalu Allah takdirkan, ya kan, kalian umat Islam udah turun dari panggung kepemimpinan, ya sekarang giliran yang lain. Dan yang Allah pilih siapa? The Western Civilization, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, yang tidak lain intinya Yahudinya kan. White supremacist ini Yahudi ya? Iya. Nah, kemudian semenjak mereka mimpin, tentunya mereka nggak mau dong meneruskan tradisi Quran Sunnah sebagai panduan kan. Mereka tawarkanlah yang lain-lainnya gitu, dan cilakanya sebagian umat Islam pun ikut gitu. Sekularisme, liberalisme, pluralisme, nasionalisme, demokrasi, ini kan semua kan bikinan mereka semuanya gitu. Ya walaupun sebagian kita masih bertanya-tanya, Ustaz, emang nasionalisme masalahnya di mana? Gitu lah. Ya masalah ini sekarang buktinya. Ketika Allah memamerkan iman saudara-saudara kita di Palestina, justru dari negeri-negeri yang mengaku Muslim, penguasa-penguasanya nggak ada yang nge-backup dengan alasan apa? It's not in accordance with our national interest. Bukan urusan kami. Iya, bukan kepentingan nasional kami, nggak sejalan gitu kan? Kan national interest sekarang above all kan, termasuk above Islamic interest, above the faith interest kan gitu. Sebelum ada pengkolonisasi itu ketika ada yang dicolek, sebelahnya pasti marah. Nah itu, iya kan? Karena merasa satu kan. Dulu ketika awal si Israel mengumumkan berdirinya negara dia, rame tuh, Mesir, Suriah, Lebanon nyerang rame-rame gitu kan. Tapi ketika udah berjalan waktu, lama-lama sendiri-sendiri mereka nggak peduli gitu lagi dengan saudara-saudara di Palestina kan. Nah sekarang udah puncaknya gitu, ketidakpedulian itu. Nah termasuk orang, emang demokrasi masalahnya apa sama Islam gitu. Yang masalahnya justru kita dengan demokrasi itu kita nggak kunjung memiliki pemimpin yang mumpuni benar-benar, yang benar-benar ngikutin Quran dan Sunnah. Karena apa? Ya sesuai namanya kan, kekuasaan itu di tangan rakyat yang rame gitu. Nah yang ramenya masih bodoh, yang ramenya masih bisa dibeli gitu ya kan. Dan lagi kan di dalam konsep tersebut itu kan disamakan, orang beriman, orang fasik sama aja gitu, suaranya satu gitu kan. Masa ya kita rela gitu. Ya, jadi at the end of the day dunia kayak makin paham, ya nggak bisa kita lewat situ. Emang jalannya harus jalan Islam gitu. Nah jalan Islam itu non kompromistik gitu. Ketika udah terus menerus direpress gitu selama 70 sekian tahun, ya mau nggak mau kan harus akhirnya menunjukkan bahwa we are freedom fighters kan gitu. Ya kan, itu memang jalan yang harus ditempuh gitu. Karena nggak ada ceritanya orang berkompromi dengan penjahat, dengan garong.
Itu nih garong udah ngegarong rumah kita, nggak pergi-pergi gitu. Didukung lagi. Didukung lagi. Itu kita cuma dikasih satu kamar di atas gitu. Jadi kelihatan dengan berarti konsep ini sebenarnya failed kan. Kalau kita ngeliat sekarang, bagaimana kezoliman atau juga mungkin ketidakadilan itu di mata yang lain juga nih jelas nggak adil, tapi nggak bisa diapa-apain karena mereka udah terikat dengan perjanjian-perjanjian yang memenangkan mereka ini. Dan berarti konsep yang ditawarkan mereka sebenarnya di awal sepertinya manis, nggak taunya hanya untuk kepentingan satu golongan kan begitu sepertinya. Dia menjerat gitu. Kalau kita pikir-pikir memang kezoliman, runtuhnya Islam itu kan 1920-an saja ya? Ya 24, 100 tahun yang lalu. 100 tahun lalu. Kan Holocaust itu kan 1940-an. Perang Dunia I setelah Islam runtuh juga. Perang Dunia Kedua juga setelah Islam runtuh juga gitu. Maksudnya yang men-trigger Perang Dunia I dan II bukan orang Islam. Pembantai terbanyak di dunia juga sekarang secara fakta bukan juga orang Islam gitu. Yang terbantai banyak kan orang Islam gitu. Sebenarnya orang juga bisa melihat sebenarnya bahwa dunia sekarang ini lagi dipegang sama yang zolim. Lagi dipegang sama yang zolim dan lu cuma bisa nggak bisa ngapa-ngapain selain juga lu dukung gitu, ibaratnya kan gitu kan. Kita dukung sistem yang mereka buat dan ternyata mendukung kezoliman kan gitu. Tapi dunia baru melek saat sebenarnya. Ya, makanya saya bersangka baik kepada Allah. Sejak 223 hari yang lalu, sebenarnya dunia sedang diajak sama Allah ya, dengan cara Allah benar. Gitu kan, untuk menyadari which is right, which is wrong, gitu, which is the truth, which is the falsehood, kan begitu. Dan itu memang ayatnya begitu, surat Al-Anfal ayat 41, yaumal taqal jam'an, yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Hari pemisahan yang hak dengan yang batil adalah hari bertemunya dua pasukan. Pasukan beriman yang imannya sejati melawan pasukan kafir yang kafirnya sejati. Ya kan, sekarang dunia makin kelihatan kan, makin melihat gitu. Sedikit lagi jumlahnya ya. Iya kan? Iya. Yang sedikit ini lawan udah peralatan komplit, banyak, lengkap, patungan gitu. Dengan biaya besar lagi. Dan terang-terangan. Nggak bisa menang juga. Gitu. Nah, jadi kan dunia sekarang makin ngelihat gitu. Jadi apa yang kita ucapkan dalam sholat kita 17 kali yaitu surat Al-Fatihah itu makin clear. Kan dalam surat Al-Fatihah kita cuma minta satu kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang mana tuh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, orang-orang jujur ucapan, jujur perilaku, para syuhada, orang-orang yang rela mati di jalan Allah, dibunuh sama musuh Allah, sama para sholihin. Gitu. Tapi bukan hanya itu yang kita minta, kita tegaskan ghairil maghdubi 'alaihim. Jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai ya Allah. Sahabat nanya, siapa ya Rasulullah al-maghdubi 'alaihim dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, humul Yahud, mereka Yahudi. Gitu. Jadi kaum yang dimurkai Allah itu Yahudi. Nah sekarang dunia seolah-olah sekarang dikasih tahu, kalau kalian nggak memurkai mereka, kalian nggak sejalan dengan aku, kata Allah. Gitu. Jadi pantas kalau sekalipun belum Muslim, tapi karena dia masih nyala hati nuraninya, dia bisa tahu yang itu pantas untuk dimurkai, untuk dilaknat, untuk dikutuk. Sementara yang ini pantas dibela. Gitu. Iya, jadi it's a matter of time aja gitu. Kapan dia akhirnya menyadari bahwa oke, gue udah tahu ini yang benar, ini yang salah. Sekarang gue mau nggak ngikutin jalan yang benar ini. Gitu. Makanya saya tuh sebenarnya nggak setuju kalau ada kalimat untuk ngebela Palestina cukup kita punya jiwa kemanusiaan saja gitu. Masalah jiwa kemanusiaan belum selesai, belum selesai. Itu perjalanan kita adalah selamat di akhirat. Nah kalau selamat di akhirat ya jiwa kemanusiaan itu perlu, tapi itu baru modal awal. Modal selanjutnya apa? Ya dengan jiwa kemanusiaan itu tangkap hakikat kita yang menciptakan itu siapa? Allah. Ya ikuti kemauan Allah. Itu mungkin narasi pintu masuk Ustaz. Ya, untuk mereka yang belum beriman. Iya, narasi pintu masuk. Cuma masalahnya kan sebagian teman-teman malah yang muslim yang ngomong gitu. Yang ngaji gitu masih pakai itu juga gitu. Iya. Kan? Kalau bagi mereka yang katakan lagi dalam perjalanan it make sense gitu. Iya, benar-benar. Tapi kalau yang memang sudah jalannya udah jauh masih pakai itu juga. Waduh, ini gimana ceritanya gitu. Padahal udah jelas-jelas berarti kan sebenarnya kalau sekarang semuanya itu udah, dunia juga sekarang lagi menyaksikan sebuah hal yang out of the box bagi mereka, dikarenakan ahli strategi dunia, ahli politik dunia, ahli perang dunia dengan segala jenis kemodernan teknologi senjatanya nggak bisa memenangkan ini gitu.
Jadi intelnya apa namanya yang ahlinya di Mossad segala macam pun have no clue, sampai ada yang resign kan. Jadi ketika ini ditunjukkan seolah-olah ternyata mereka nggak sehebat itu gitu. Jadi tatanan yang udah image yang udah di pencitraan di film segala macam bahwa kekuatannya, teknologinya bisa menguasai, nothing di meja peperangan. Ya kalau bahasa Al-Qur'annya kan kal-ankabut, seperti sarang laba-laba, lemah gitu. Ya, jadi kalau kita lihat sarang laba-laba itu kan cuma bisa nangkep yang kecil-kecil kan, ya kan, lalat, ya kan, kemudian semut kan gitu. Tapi kalau misalnya dia dihantam sama sapu aja habis. Gitu. Karena hakikatnya memang kal-ankabut sih kan, dan menjadi bahasa kita kan kalang-kabut kan. Kalang-kabut. Kalang-kabut bener juga ya. Kan Israel lagi kalang-kabut, mereka bingung mereka mesti bagaimana. Tapi kalau mundur malu. Tapi maju duit habis. Duit habis. Kemudian juga sebenarnya tentaranya udah pada demoralisasi semuanya. Bener. Begitu. Dan tapi kayak nggak punya pilihan gitu. Tapi kalau maju terus duit habis, terus ditambah jelek di mata internasional gitu, yang mereka punya cuma dukungan Amerika sudah. Ya itu pun sekarang sudah mulai berubah kan. Joe Biden sudah mulai menyatakan bahwa semenjak kasus Rafah, ya kan, ada pause kan pengiriman bom-bom kan untuk mereka, ya kan, karena Joe Biden menganggap bahwa Rafah ini the last displacement kan mestinya gitu. Tapi kok dihantam juga, mau kemana orang Palestina? Kecuali pasti mengalami penganiayaan. Kan begitu. Mereka pikir begini karena mungkin pakai logika manusia. Udah tinggal yang itu, abisin aja biar selesai semua. Dipikir seperti itu kan. Tapi justru malah mencoreng nama mereka kan sepertinya itu. Karena kalau dipikir-pikir secara logika, pejuang Palestina juga udah nggak masuk logika. Kalau yang di atas bumi aja kelaparan, apalagi di bawah kan intinya gitu. Tapi buktinya yang di bawah masih ada aja kan, bingung dari mana mereka dapat. Mereka sih sampai sekarang cari tahu itu mau pakai, mereka udah hire pasukan khusus kan Ustaz ya. Yang Blackwater itu kan. Pasukan khusus yang khusus untuk membunuh, misalnya nanti petingginya salah satu diambil, mungkin yang inceran dia Abu Ubaidah mungkin ya, dicari sampai dapat, ketika dibilang udah kalah dipublikasikan, mau begitu tadinya. Kelompok itu mati semua di dalam Ustaz. Sampai ownernya ikut masuk, mati juga. Jadi mereka udah sekarang nggak tahu caranya selain membabi buta. Udah bunuh aja orangnya. Mungkin biar pejuangnya ngerasa jangan bunuh deh, keluarga gue nyerah. Maunya begitu saat. Tapi yang dihadapin warga Palestina seolah-olah lagi perang, dia nggak berani lawan itu, keluarganya dibuat bantain. Tapi keluarganya jadi nggak apa-apa bunuh, dia bingung. Gue mesti ngancam siapa? Aduh keren. Emang bener kalau mati aja udah nggak ditakutin. Iya, terus bingung apa ya. lagi? Mau nakutin pakai apa lagi? Dia mau ngancam pakai apa? Gue bunuh lu. Emang gue kan gitu. Aduh, apa lagi? Mesti dia apa lagi? Nah, jadi memang iman ahli Syam ini terbukti kebenaran sabda Nabi. Ya kan? Jadi ini kan nubuah. Ini kan satu prediksi kenabian bahwa di akhir zaman saat fitnah merebak, kan iman tuh adanya di Syam. Nah ini sekarang buktinya. Memang ada itu gitu. kalimat itu. Ada hadisnya seperti itu. Dan kita sekarang jadi sadar bahwa kita semua nih umat Islam sedunia selain daripada yang di Palestina, khususnya di Gaza, kita kan kayak ditampar-tampar sekarang gitu, ya kan? Coba bayangkan kalau kita yang mengalami, rumah udah hancur, anak-anak syahid, pasangan hidup kita syahid, orang tua kita syahid, kita kelaparan, kita kehausan. Kalau kita ngalamin itu, apa yang kita akan lakukan? Sementara mereka nggak yang berumurnya, nggak yang perempuannya, nggak yang anaknya. Kalau diwawancarai tetap aja jawabannya standar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai tempat kami bergantung. Bahkan kemarin saya lihat ada seorang ibu-ibu bawa sepeda gitu kan, dia di Gaza nih, ya kan. Dia bilang, ya kan, kami ini penghuni akhirat, ya kan, kami ini penghuni jannah. Biarlah ahli dunia kejar tuh dunia, katanya gitu. Bagi kami, udahlah kami akhirat saja buat kami. Ya udah begitu bahasanya gitu. Karena memang mereka nothing to lose, nothing to lose. Gitu. Cuma menariknya nothing to lose sambil one thing they don't want to lose, iman. Itu benar-benar mereka tunjukkan. Makanya kan kita tuh bisa bingung ya ngelihat di tengah-tengah lagi babak belur begitu, mereka masih ngumpul halakoh Quran, ya kan? Masih ngidupin hafalan, ya kan, saling menyetor gitu kan. Itu luar biasa. Artinya
Disitulah letak kejujuran mereka untuk mengimani ayat Allah yang mengatakan bahwa Quran itu syifa, Quran itu rahmah, ya kan? Quran itu penawar, Quran itu rahmat di tengah-tengah kehidupan kita, ya kan? Dan siapa yang lebih menderita dari mereka sekarang ini di muka bumi? Benar-benar. Gitu. Mereka ditinggal sama seluruh dunia, gitu. Termasuk kita pun meninggal. Makanya bagi saya, ya kan, the least thing yang kita nggak boleh lewatkan setiap hari adalah doa. Nggak boleh kita lewatkan doa. Sudahlah doa itu gratis, ya. Kita nggak perlu ngeluarin biaya. Terus doa adalah bukti hati kita dengan mereka. Itu al-arwahu junudun kan, ruh-ruh manusia diciptakan kayak prajurit berbaris. Mana yang saling cocok gelombangnya, frekuensinya dipertemukan. Mana yang saling mengingkari ya dipisahkan, kan begitu. Nah, bahkan saya tuh mewajibkan kalau saya mimpin sholat wajib 5 waktu, mau subuh, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, mesti saya sempatkan kunut nazilah. Gitu. Bagi saya nggak bisa kita harus buktikan di hadapan Allah, ya kan, bahwa kita tuh memang peduli sama mereka dan kita bahkan berutang budi sama mereka. Kita berutang budi sama mereka. Gitu. Kalau mereka nggak ada, udah kita diinjek-injek banget ini. Jadi ibaratnya kita ini sekarang punya satu standar gitu. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi perasaan, aduh ini rezeki lagi susah, kita bayangin aja mereka. Itu langsung boost kita, iman kita langsung boost kan gitu. Bener juga Ustaz ya. Jadi ibaratnya kalau ada negara yang mau nyerang negara Islam, mungkin termasuk negara kita, akan mikir 2 kali jadinya. Orang Islam tuh kayak Gaza gitu, ibaratnya gitu kan. Gaza aja kita nggak takluk-taklukin. Mungkin kelihatannya lemah tuh Gaza yang nggak punya pasukan gitu kan. Apalagi Indonesia yang pasukannya ada, pas kita kan jadi ikut keangkat Ustaz ya. Orang-orang Islam tuh nggak gampang dibunuh, pasti akan mikir mereka. Makanya kan hadis ini kan menarik sekali tuh, hadis tentang doa. Jadi kata Nabi, seorang muslim mendoakan saudara muslimnya tanpa sepengetahuan yang didoakan, maka di samping dia ada malaikat yang mengatakan amin walaka bimithli, semoga Allah kabulkan doamu dan bagi engkau hal yang serupa. Jadi kita mendoakan saudara-saudara kita muslimin muslimat di Gaza, ya kan, agar sabar, agar tabah, agar resilient gitu kan. Sama saja kita mendoakan diri kita. Gitu. Yang kita juga perlu ketabahan kan, hidup di negeri kayak gini kan. Yang fitnah politiknya juga dahsyat, fitnah ekonomi juga dahsyat kan. Gitu. Nah, itu satu. Di lain sisi kita kan juga mendoakan mujahidin kan di sana kan. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu, kemenangan dari engkau bagi para mujahidin. Itu sama saja kita mendoakan mujahidin di sini. Kalau memang waktunya nanti datang ada jihad, ya kan, kita sudah istilahnya sudah invest kita lewat doa itu. Jadi doa itu sebenarnya itu memang benar kata Nabi, doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Gitu. Kalau sampai doa aja nggak kita lakukan, ya, kalau saya bilang tuh bahkan setiap kali kita dengar azan 5 kali, ya kan, kita nggak cuma baca doa biasa standar gitu dengerin azan, tapi doakan langsung ke sana, gitu. Ingat terus ke sana gitu, karena itu standar iman hari ini, standar iman ya, akhir zaman di mereka ini, ya, di saat fitnah, ya kan, seperti hadis Nabi tadi, ya kan. Ya, sesungguhnya pada saat maraknya fitnah, ya kan, iman itu adanya di Syam. Karena cobaannya beda ya. Karena beda. Kalau kayak kita ini merasa bangga dengan wah kayak mana kita belum teruji kita. Belum teruji. Bagaimana kalau kita lihat mereka nih ini mereka nih si para pelaku zalim laknatullah ini kan lagi bingung ya menghadapi orang-orang yang kematian justru yang mereka tunggu gitu. Bingung. Yang pasukan yang justru nggak punya apa-apa, justru sesuatu yang menjadi ancaman adalah yang mereka tunggu. Mereka ini justru semakin hari akan semakin sulit menurut saya Ustaz ya. Karena apa? Kalau jadi warga biasa di Gaza dibunuh, daripada gua dibunuh jadi warga biasa, mendingan jadi pasukan. Bener gitu kan Ustaz? Iya. Mendingan gua jihad. Makin hari pasukannya nggak habis-habis. Karena apa? Nambah lagi. Keluarga gue meninggal nih, gue ikut rekrut deh, gue mau berjuang juga. Makin lama makin tambah banyak, bukan tambah sedikit saya rasa. Karena orang daripada die in vain, cuma nunggu waktu doang, mendingan gue ikut perang. Kan begitu, karena perang gak perang mati. Benar. Nah sekarang jadi bingung kok mereka ngumpul di mana, siapa yang ngelola, markasnya di mana, nggak ketemu kok ada aja di mana, kok makin banyak, bingung itu. Dan yang menarik nih kasus Rafah kemarin itu, Rafah kan paling selatan, ya kan, mereka udah di displacement dari utara terus ke selatan ya. Ini kan ceritanya nih terakhir nih,
Justru pada saat mereka melakukan serangan ke Rafah, oke lah di Rafahnya sendiri memang terus mujahidin melakukan perlawanan gitu, ya kan? Mereka udah perhitungan tuh itu. Tapi yang lebih unik lagi di Jabaliyah itu terjadi lagi serangan-serangan mujahidin. Padahal Jabaliyah itu wilayah paling utara yang dianggap udah berhasil dipegang sama IDF. Tapi terjadi perlawanan kebobolan dong. Dan banyak, kalau nggak salah saya dengar kabar itu 8 tank Merkava tuh hancur gitu. Jadi benar-benar mereka tuh gimana ya, udah di titik yang paling selatan, mereka pikir udah tinggal di sini nih urusannya kan, tiba-tiba di sana bergerak lagi. Dan yang bergerak bukan Al-Qassam saja, tapi juga Saraya Al-Quds juga bergerak gitu. Udah mulai pada turun semua tuh. Dan itu konon memang bermunculan pemuda-pemuda baru gitu ya. Itu dia. Iya. Yang mereka pikir ya kan. Dan mereka bingung nih training di mana gitu, latihan perang di mana gitu. Kan enggak kelihatan gitu. Instead of dying in pain ya kan. Ya sekalian aja gitu. Dying in struggling kan gitu. Kalau mereka lihat logikanya, nggak mungkin satu laki-laki Gaza yang akhirnya nggak mau jadi pejuang, makanya dibunuhin semua kan? Kamu kan apa? Udah pasti yang lebih mirip meninggal dalam keadaan terhormat. Soalnya jadi warga biasa baik-baik aja juga akan dibunuh juga kan gitu ibaratnya. Dan yang mungkin di tempat lain itu ya ketika udah ditinggal perang itu udah tinggal yang ABG nggak ini perang saat yang saya dengar nih kalau nggak salah ya, tapi mungkin nggak tahu bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Mereka sendiri udah 30.000 yang habis, tapi pasukan gitu, maksudnya pasukan karena mereka cepat ganti orang yang ditaruhin sebenarnya nggak mumpuni, jumlahnya banyak mereka, tapi mereka nggak habis-habis. Nah, bicara nggak habis-habis, ini juga menarik. Jadi ada sabda Nabi SAW yang menyebutkan bahwa ahli Syam itu dapat julukan Al-Abdal. Al-Abdal. Tahu istilah badal? Badal ini apa, mewakili. Jadi kalau misalnya khotib Jumat udah ditentukan di sebuah masjid, tahu-tahu dia ngasih kabar dia nggak bisa, harus nyediain badal kan. Ada yang pengganti, ya kan. Nah jadi masyarakat ahli Syam ini itu oleh Nabi itu disebut sebagai al-abdal, ya kan, satu generasi yang terus ada penggantinya gitu. Jadi memang mereka tuh nggak habis-habis. Jadi itu sebutan Nabi itu nyebutnya al-abdal. Yang mereka bilang kita kayak ngelawan zombie, mungkin itu kayaknya. Ini zombie ini depan dibunuh ada lagi yang baru gitu kan, gak mati-mati banyak banget. Ya dalam hadis lain Abdalus Syam istilahnya, Abdalus Syam gitu. Jadi kayak waktu yang 2008 Ghazwatul Furqan ya kan, ketika terjadi perang sekitar 22 hari itu ya kan, itu kan 1.500 yang syahid di Gaza ya kan. Nah, belakangan itu dihitung ternyata pada masa rentang 22 hari itu pula ibu-ibu Gaza tuh melahirkan 1.500 bayi. Gitu. Jadi 1.500 syahid, 1.500 pula yang terganti yang langsung. Ya, dan itu kenapa bisa begitu? Karena rata-rata mereka melahirkan tuh kembar 5, kembar 6, kembar 4 gitu ya kan. Seperti itu. Ya, jadi udahlah mereka tuh kayaknya gampang bener ada penggantiannya ya. Terus subur-subur pula gitu. Ya kan tipe yang kalau lahiran tuh kayak kelinci gitu. Bukan yang lahir satu enggak. Ya, kembar 4, kembar 5, kembar 6 gitu. Kan sampai bayi juga dibunuhin gitu, ibu-ibu hamil dibunuhin, tetap aja ada aja gitu. Ini apa, kalau kita lihat video mereka kebanyakan pembantaian. Sedangkan video kita ini kebanyakan patriotisme. Tambah orang kan. Tambah ngelihat siapa yang benar-benar berjuang dan juga enggak gitu. Kalau kemarin ada ungkapan dari orang Amerika kalau nggak salah. Kita lihat 2 video ini dibilang gitu kan. Pasukan elit dengan senjata lengkap, dengan sepatunya, dengan segala sensor dan kelengkapannya melawan mereka hanya berkaki telanjang dengan senjata seadanya untuk bisa melawan. Terlihat benar siapa yang benar-benar punya tanah dan siapa yang mengokupasi katanya gitu kan. Siapa yang untuk di sini untuk menghabisi yang hidup, siapa untuk mempertahankan hidup. Gitu kan. Wah, ada pokoknya bagus banget tuh kata-kata dia tuh. Logikanya masuk tuh. Jadi di sini kelihatan bahwa siapa sebenarnya yang jahat di sini, siapa yang zalim. Semua mata dengan mata telanjang bisa melihat. Padahal dia bukan muslim. Ya termasuk kan yang bikin perbandingan antara foto-foto mereka yang begitu mendengar suara sirene di kotanya masing-masing langsung ngumpul di Ben Gurion Airport kan untuk kabur kan gitu. Terus
itu komentarnya kan yang kayak gini merasa mengaku memiliki tanahnya kan gitu ya kan. Sebaliknya kan mereka yang rumahnya udah hancur, dia masih punya kursi sofa, dia duduk di kursi sofanya, dia baca Quran gitu. Terus yang kayak gini dibilang nggak layak tinggal di sini, dia rumahnya udah hancur aja dia masih mau duduk di situ. Logikanya kalau dia merasa punya tanah, ada sirene, ada bom, senjata masih, ayo kita lapor gitu kan? Ini lari. Nah, ini menjelaskan. Supaya semua orang tanpa kita jelaskan sebenarnya udah tahu juga sih sebenarnya ya. Cuma tinggal berlindung dia di bawah Amerika aja nih. Yang bisa jatuhin Amerika menurut saya ekonomi sih. Dan udah mulai kelihatan sekarang produknya udah mulai berjatuhan, yang diboikot. Artis-artisnya juga sekarang yang dari blackout tadi udah mulai ada yang mulai ngerasa bener dia hidup dari followernya udah mulai ada 2 yang udah mulai ngomong. Saya rasa mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi gitu. Tapi kalau boikotnya di Indonesia mungkin lain cerita. Saya sempat mengikuti beberapa orasi dari best graduate ketika wisuda ya di Amerika itu, di kampus-kampus yang ternama itu ya kan. Itu mereka rata-rata istilahnya menggugah teman-temannya seangkatannya. Kita lah generasi yang harus menentukan gitu bagaimana kita mensikapi ya problem ini, dia bilang gitu. Nggak bisa kita harapkan generasi yang lain, kita yang harus menentukan, dia bilang gitu, karena kita lah yang akan menentukan kedepannya mau seperti apa Amerika ini, dia bilang gitu. Nah terus dia tekankan bahwa kita harus jelas menentang complicit terhadap genocide, kita harus tentang, nggak bisa, dia bilang gitu ya. Jadi memang the world is changing gitu. Saya jadi ingat ada seorang bapak sepertinya orang Palestina, dia pernah dipenjara di Israel, ya sama penjara Israel. Terus udah gitu dia pernah tinggal juga di Gaza 1,5 tahun. Nah dia cerita di sebuah pertemuan meeting gitu di Afrika Selatan di sebuah masjid gitu, ya kan. Dia cerita bahwa I have lived in Gaza for 1.5 years, ya kan. Living in Gaza is different, dia bilang. Subhanallah, dia bilang gitu. Di Gaza itu nggak ada kapitalisme, nggak ada materialisme. Di Gaza itu pengangguran 80%, dia bilang gitu, ya kan. Tetapi saya perhatikan walaupun mereka tuh sudah di embargo ya selama 16 tahun, tapi yang namanya rakyat Gaza itu mereka sangat dekat kehidupannya dengan kehidupan Nabi dan para sahabat gitu. Jadi ibaratnya dia tuh ingin menggambarkan kalau mau lihat para sahabat di zaman kita sekarang ya mereka inilah para sahabat gitu. Nah, nothing tulus hidupnya ya. Iya gitu. Dan saya jadi teringat lagi betapa akrabnya memang masyarakat Gaza dengan Al-Quran. Gitu. Kalau dulu kan ada istilah Nabi itu ya pernah ditanya, seorang sahabat nanya ke istri Nabi, ya kan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sih akhlak Rasul? Dijawabkan sederhana saja dengan pertanyaan balik, alas taqra'ul Quran, apakah kamu nggak baca Al-Quran? Ya sesungguhnya akhlak Rasul itu ya Quran gitu. Makanya ada ulama mengistilahkan Nabi kita tuh Al-Quranu yamshi alal ard, Quran yang berjalan di muka bumi. Gitu. Jadi dia duta Al-Quran gitu. Perasaannya, pikirannya, tutur katanya, perilakunya sudah Quran semua. Begitu. Dan para sahabat sebagai murid-murid didikan terbaik Nabi, mereka dijuluki Al-Quran yamshun Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Jadi ibaratnya mereka lah the living Quran of the past. Ya kan? Mereka lah Quran yang hidup di masa lalu. Nah di zaman kita sekarang, di mana the living Quran itu? Gitu. Dari 2 miliar ini ya. Gitu. Nah ini Allah sedang nunjukin mereka ini yang 0,1% ini, 2,2 juta ini dari 2 miliar ini mereka adalah the living Quran of today gitu. Karena perilaku mereka, ucapan mereka, ya kan, kemudian cara berperang mereka tuh udah Quran semua gitu, ya kan. Jadi kalau kita mau bicara ngelihat ya, sosok-sosok yang ngikutin Nabi dan para sahabat ya mereka ini gitu, ya kan. Orang bisa aja ngeklaim-klaim diri paling sunnah, paling ngikutin Nabi gitu kan. Tapi kalau dia belum menghadapi ujian seperti mereka, wah sorry, kita belum bisa mendetek nih, ya kan, is it original or not gitu, ya kan. Tapi mereka ini udah teruji gitu lah, ya kan. Mereka udah dahsyatnya mereka ini. Saya kemarin baru lihat video, ada orang Amerika atau Inggris ya, dia datang ke satu kota di Israel, bagiannya Israel gitu, di Hebron ya. Terus dia bilang, dia lihat dinding pemisah antara daerah Arab dengan daerah Israel. Terus dia ngintip, dia lihat di balik dinding itu, orang-orang Arab tuh hidupnya densely populated gitu ya, karena miskin ya. Terus rumahnya hancur-hancur gitu. Sementara di daerah yang si Israel ini, rumahnya bagus-bagus dan mereka dijaga sama tentara, sama polisi gitu ya kan. Pokoknya inilah teratur lah gitu.
Akhirnya dia penasaran, dia lewatin tuh tembok itu, dia ke daerah yang Arab itu, langsung dia didekati sama anak-anak kecil 5 tahun gitu, yang kakinya nyeker semua, nggak ada sendal, nggak ada sepatu gitu, yang artinya dia tahu lah ini poverty gitu ya, miskin mereka. Tapi dia bilang itu anak-anak maksa dia nerima tawaran makanan. Jadi dia ditawarin makanan sama mereka. Masya Allah. Gitu, sampai dia bilang, Adab. saya belum pernah menemukan satu bangsa yang sedang kesulitan hidupnya nawarin makanan ke saya, dia bilang gitu. Ya nggak bisa, enggak, saya masuk Islam. Iya, itu bikin benar, dia masuk Islam. Gitu. Tapi emang 40, hampir walaupun sampai 40 ya, 40.000 jiwa korban di Gaza Yang syahid. itu yang syahid terkonvert dengan jutaan mu'alaf. Oh, masya Allah, masya Allah. Masya Allah. Itu sekarang kan the fastest growing religion in the world udah sekarang. Tinggal nunggu waktu aja nih sebenarnya. Soalnya kalau suruh berpihak sekarang nih dunia, leadernya saja, hampir semua leaders dunia itu pro Israel, hampir semua. Tapi masyarakatnya pro Palestine. Hampir semua yang memiliki produk-produk populer itu pro Israel, karena memang ya budgetnya buat mereka, buat dia juga mendanai. Tapi konsumennya pro Palestine. Sekarang kan begitu kelihatan banget pembelahannya nih. Ini sebenarnya udah tinggal hitam dan putih sebenarnya. Mereka juga udah bisa ngelihat gitu mana yang cuma tinggal syahadat aja orang-orang di dunia nih. Udah ditunjukin gitu, kurang apa lagi gitu. Dengan keyakinan saya kalau digituin, kok saya nggak punya apa yang ada di hati orang itu, kan dipikir begitu. Dia bilang yang ada di TikTok ngomong gitu. Kok saya nggak punya sih kekuatan mental kayak mereka gitu. Nah terus ada kan perempuan yang terus bilang gini, if that is faith, kalau itu yang disebut keyakinan, I would like to have that kind of faith. Aku pengen punya keyakinan seperti itu. Ya kan? Udah mualaf itu orang itu. Iya. Jadi dia tuh, mereka akhirnya sadar yang bikin spesial warga Gaza tuh apa? Kalau bukan iman itu yang bikin mereka spesial. Gitu. Dan itu bisa terdetek oleh orang kafir sekalipun. Ya kan sama aja kan kayak di zaman Nabi dulu, para sahabat karena sudah jadi duta-duta Al-Quran, untuk ketemu orang kafir musyrik manapun, itu pasti kena setrum Quran yang dibawa sama para sahabat, sama Nabi apalagi gitu kan. Cuma problemanya sisanya tinggal hidayah aja, terserah Allah gitu mau ngasih hidayah apa enggak. Tapi actually dia udah kena. Makanya kan ada riwayat waktu masih di Mekah, ketika Nabi dan para sahabat masih teraniaya, terzolimi, itu kan Abu Bakar Siddiq punya kebiasaan kalau sholat tahajud, sholat malam, dia itu pilih tempat di rumahnya yang rada keluar gitu, sehingga suara dia terdengar. Sedangkan Abu Bakar itu kalau tilawah lagi sholat itu mengharukan gitu. Nah itu rupanya di awal-awal dakwah itu orang-orang pentolan musyrikin itu suka diem-diem nguping, karena menikmati tilawah itu. Nanti begitu mau pagi mereka ngendap-ngendap gitu, pergi ketemu satu sama lain gitu kan, ngapain? Saling berjanji gitu untuk udah kita nggak usah cerita gitu, dan kita nggak datang lagi, besoknya datang lagi kan gitu. Jadi memang it's apa ya, sesuai fitrah manusia gitu. Ketika dia mendengar sesuatu yang benar, ya kan, sesungguhnya senarnya kena gitu. Sisanya tinggal terserah Allah. Gitu. Iya. Berarti memang surga itu diciptakan untuk mereka yang mau gitu ya. Iya, makanya saya mengatakan bahwa actually Gaza ini sudah menang sebelum kemenangan diumumkan. Kenapa? Karena kan salah satu makna kemenangan adalah ketika manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bila mana pertolongan dan kemenangan dari Allah sudah datang dan engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, maka sucikanlah Allah, pujilah Allah, dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Kan itu kan ayat surat yang kita dari kecil udah hafal. Dan surat itu sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa di antara hakikat kemenangan adalah ketika manusia hatinya terpaut dengan petunjuk dan memeluk Islam. Enggak gitu. Ditulis di situ bahwa kemenangan itu adalah ketika lahan kemenangan, maksudnya bukan teritori tapi hati ya. Iya, hati. Itulah kemenangan yang sejati. Gitu. Kemenangan yang sejati. Jadi kalau pikiran logikanya manusia tuh kalau udah menang teritori ya itu udah menang. Padahal masih banyak hati yang nolak. Secara nggak langsung sebenarnya Gaza udah menaklukkan jutaan hati di dunia nih kan sekarang. Udah menang. That's the key point gitu. Ya sekarang sebenarnya point of view-nya aja nih kemana kan gitu. Wah ini menarik ya. Jadi sekarang makin jelas keimanan orang-orang akhir zaman jadi saudara kita yang ini di Gaza ini gitu. Terus bagaimana untuk pandangan orang-orang yang masih merasa bahwa
ada juga gitu sama Muslim yang merasa bahwa Gaza ini nggak perlu dibantu gitu karena berbeda gitu misalnya. Ada juga yang berpikir kayak gitu kan. Ya justru kita kasihan sama mereka. Gitu. Kalau mereka berpandangan seperti itu, berarti ya kasar kata mereka ibaratnya lebih parah sensitivitasnya daripada orang kafir sekalipun. Masa orang kafir aja bisa sampai itu, lihat nggak yang remaja apa di Amerika dari Georgia Atlanta itu yang bikin video, dia punya 13.000 followers kan, gitu. Emosi sekali dia bilang dalam videonya itu, saya selama ini sering bikin video-video ya kan untuk amusement dia bilang gitu. Tapi kali ini my video is about my anger katanya, tentang kemarahan saya gitu. Dia dengan keras gitu marah kepada mereka yang tidak peduli dengan Palestina. Sampai dia bilang, they are my family, dia bilang gitu. Because we're the family of humans kan gitu. Ya kan? Jadi kalau ibu mereka, saya juga punya ibu. Ya, ibu mereka mati, saya juga punya ibu. Anak mereka mati, ibu saya punya anak, dia bilang gitu ya kan. Kalau suami mati, ya ayah saya punya istri gitu. Ya kan? Dia mengkaitkan. Saya gitu. Lihat ibu itu seperti ibu saya sendiri gitu ya. Iya. Gitu. Itu tapi itu memang pengaruhnya besar juga itu anak itu. Karena anak saya langsung juga jadi ngegas itu kelihatan. Maksudnya ada makanya kembali ke pertanyaan Mas Ari tadi, bagaimana dengan sebagian kaum muslimin yang tidak punya kepedulian dengan dalih bahwa ya beda gitu. Tetap melihat perbedaannya gitu. Nah, kalau kayak gitu ya maaf kata gitu. Kok dia bisa lebih parah sensitivitas dirinya kepada saudara mukminnya tenimbang orang yang kafir sekalipun gitu. Kafir bahkan dari negara yang pemerintahnya ngebela habis-habisan gitu. Padahal di Quran disebut ya Ustaz ya. Maksudnya orang di sekitar Aqsa itu berarti memang nubuah Quran juga ada. Hadis juga udah bilang begitu padahal ya. Iya, hadis sudah mengatakan seperti itu. Oh, berarti punya standar yang berbeda gitu. Tapi ya untuk lebih produktif lagi kita mungkin ya ibaratnya udah mungkin suatu saat mereka juga akan mendapatkan baru dapat gitu kali frekuensinya mungkin. Justru malah tempat saudara kita yang non muslim yang baru kena duluan kan, kita belum tahu, mungkin prosesnya berbeda gitu. Iya. Tapi kita selalu melihat dari proses. Tapi siapa tahu ya saatnya, maksudnya sekarang ini kan udah tinggal apa ya? Mungkin nggak ya, misalnya yang negara-negara muslim ini nggak bergerak gitu ya. Tapi justru yang dari non muslim ini yang bergerak duluan gitu. Ada kemungkinan nggak sih? Apa kalau dari secara nubuah itu? Ada kemungkinan itu. Ada. Ya. Jadi sebelum kita sampai kepada nasnya, kita coba lihat dulu realitas yang terjadi tanggal 10 bulan Mei kemarin. Kan 10 bulan Mei kemarin terjadi voting di General Assembly PBB kan. Iya. Yang voting itu memenangkan untuk mengakui Palestina sebagai formal member of United Nations kan. Gitu. 143 pro, ya kan 23 abstain dan 9 anti kan. Gitu. 9 itu 2 udah pastilah Amerika dan Israel kan gitu. Nah, cuma kan di satu sisi itu menunjukkan tren negara-negara dunia ini sendiri udah jelas kelihatan berpihak pada Palestina. Kelihatan gitu. Ya, karena yang menyatakan 143 negara pro itu banyak juga negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim kan. Ya. Banyak begitu ya kan. Banyak kan yang non muslim malah. Iya, gitu. Nah, jadi cuma kan kita disadarkan lagi bahwa itu ternyata baru di General Assembly. Ujung akhirnya nanti yang menentukan DKPBB juga, Dewan Keamanan PBB juga. Dia lagi. Nah, yang ujung-ujungnya akan ada voting gitu. Nah, cuma tren ini mengingatkan saya kepada hadis Nabi yang ada di dalam kitabnya Syekh Mubayyad itu, penulis ensiklopedia akhir zaman, mengenai satu salihuna rumah sulhan aminan. Kalian umat Islam akan menjalin satu perjanjian damai dengan bangsa Rum. Rum itu Eropa Nasrani ya. Lalu kalian bersama mereka akan memerangi musuh di belakang kalian. Itu satu hadis. Satu hadis lagi, musuh di belakang mereka. Gitu. Dan kalian akan menang, kalian akan dapat harta rampasan perang, dan kalian akan selamat. Itu jelas itu. Ya kan? Makanya Syekh Mubayyad dalam kitabnya ketika membahas hadis ini mengatakan dia berijtihad mengartikan hadis ini sebagai akan ada titik di mana akhirnya negeri-negeri kaum muslimin dengan negeri-negeri Nasrani Eropa, Rum itu bersepakat untuk melawan musuh bersama yang tidak lain adalah Israel. Gitu. Wah, itu kalau beliau begitu ijtihadnya, ya kan? Dan kalau itu datang hari itu, ya kan? Yang menariknya adalah kalau menurut Syekh Mubayyad, dia tidak akan datang hari perjanjian itu dibentuk sebelum umat Islam sudah punya one soul leader gitu, kepemimpinan tunggal. Dalam hal ini Al-Mahdi gitu. Oh, itu kejadian baru Al-Mahdi. Iya, ketika Al-Mahdi sudah hadir.
Tapi ini berarti kayak kisi-kisi berarti ya. Kisi-kisi. Bahwa kemungkinan itu ada. Ada kemungkinan itu ada. Gitu. Bahwa kebencian dengan Israel bukan hanya milik kaum muslimin gitu ternyata. Iya. Jadi non muslim juga udah mulai pada enek sepertinya nih. Iya. Bahkan kan ada salah seorang, kalau nggak salah anggota parlemen Uni Eropa, ya kan, dia orang mana ya, orang Inggris apa orang Jerman, dia sampai mengatakan bahwa sebenarnya problem Palestina ini yang menjadi biang keroknya siapa? Dia bilang Eropa, kita inilah yang jadi masalah karena kita dulu yang memfasilitasi berdirinya negara negara Israel itu, dia bilang begitu, dan kita terus menerus melindunginya, kita terus membelanya gitu. Oh, dari Irlandia kan memang kuat sekali kan pro kepada Palestina. Jadi dia di dalam pernyataan itu dia sampai bilang, kok bisa-bisanya sih kita Uni Eropa mengeluarkan pembatalan pengiriman senjata ke banyak negara, ke Korea, kemana dia bilang gitu. Tapi giliran ke Israel kok nggak bisa? Dia bilang gitu. Kok bisa gitu? Sementara kita udah lihat ya kejahatan yang mereka lakukan kepada anak-anak Palestina itu seperti apa. Gitu. Nah, jadi memang ada snowballing effect yang sedang berkembang sekarang ini. Mereka juga kan sekarang dizolimin kan saudara sama Inggris kan. Pada dasarnya begitu. Maksudnya secara nggak langsung terjajah, cuma nggak jajah secara militer banget gitu kan. Iya. Mereka gitu aja nggak nyaman. Berpikir apalagi Gaza kan mikir begitu. Iya. Itu mereka terang-terangan sih satu influencernya negaranya. Tapi ketika ada satu pemimpin negaranya bilang pro-Palestina kalau nggak salah kemarin, diganti kan presidennya itu tetap diganti juga presiden pokoknya kepala negaranya Irlandia itu diganti setelah mengutarakan keberpihakan sama Palestina. Nah, kalau secara politik mungkin masih menguasai kali Israel ya. Tapi ini proses ya Ustaz ya. Jadi kalau apa yang antum bilang tadi sepertinya lengkap semua di tanda-tandanya. Tinggal kitanya ini bagaimana menyikapinya. Kita mau ada di barisan yang mana? Ya. Barisan yang benar atau barisan yang zolim tersebut gitu. Ya. Ini kita mesti merespon apa lagi Ustaz, dari hal ini? Ya, jadi kalau saya lihat yang paling pertama yang kita nggak boleh tinggalkan adalah terus connecting ourselves with them gitu ya, kan? Terus kontak dengan mereka, dan kontak di sini tuh termasuk kita harus keep updated gitu, ya kan, mendengar berita-berita ini, karena kalau kita saja sudah tidak peduli dengan update berita tentang apa yang terjadi di sana, ya terus di mana bukti kepedulian kita? Gitu kan, hadisnya juga jelas, malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang nggak punya kepedulian terhadap kaum muslimin, ya dia bukan bagian dari golongan kaum muslimin, kata Nabi kan begitu. Dan siapa lagi kaum muslimin yang lebih pantas untuk kita pedulikan saat ini kecuali yang mereka sedang diuji berat kan. Begitu, kalau yang diuji berat aja kita nggak peduli, ya pasti kita nggak akan peduli dengan yang diuji ringan. Kan logika dasarnya begitu. Gitu. Alangkah anehnya kalau kita peduli dengan diuji ringan tapi kita nggak peduli sama yang diuji berat. Gitu. Ya kan? Nah itu satu, ya kan. Terus yang kedua tentunya tadi doa tuh menurut saya bukan sesuatu yang sifatnya cuma, ya kan. Doa itu it's very very meaningful di sisi Allah Taala, karena Allah melihat kan doa-doa kita, gitu. Dan doa-doa kita itulah yang menandakan kita posisinya di mana, sesuai dengan hadis tentang ruh-ruh itu, al arwahu junudun mujannada, ruh-ruh manusia diciptakan Allah kayak prajurit berbaris. Fama ta'arafa minha talaf, mana-mana yang saling kenal ya sesuai gelombang frekuensi dipertemukan. Wa matanakar minha ikhtalaf, mana-mana yang tidak saling setuju, saling mengingkari, ya kan, beda gelombang, itu pasti dipisahkan sama Allah. Gitu. Nah kalau memang kita gelombangnya gelombang keimanan, dan sedangkan standar iman itu adanya di ahli Syam, ya nggak bisa enggak dong, kita harus mengkonek diri kita. Kalau perlu kita paksa konek diri kita. Kalau selama ini kita dibatasi oleh katakanlah perbedaan manhaj atau apa whatever gitu, ya kan, ya kita harus paksakan diri kita, karena itu sabda Nabi bilang kok bahwa di era fitnah sedang masif di akhir zaman, maka iman tuh hadirnya di Syam gitu. Jadi Ustaz, misalnya gini, ada yang nggak membantu karena tadi misalnya merasa berbeda manhaj, apakah itu bagian dari pengkerdilan Ustaz? Maksudnya bagian dari siasah juga gitu, dari Zionis mungkin, bahwa Islam tuh begitu sempitnya cara memandangnya gitu. Misalnya kalau kita kan bersyahadat berarti udah satu saudara. Ya maksudnya nggak, ya dia entah muslim dari mana nih, dari negara mana, mau dari Palestina, dari Arab, dari mana, dari Malaysia, Indonesia, segala macam, sudah bersyahadat, udah bersaudara. Tapi seperti ada yang harus ada syarat lebih. Setelah syahadat harus ada
satu mandat tertentu baru menjadi keluarga. Bahkan ini syaratnya lebih tinggi dari syarat Nawi gitu. Nah, misalnya nih ada yang seperti itu, yang lain udah menganggap Palestina saudara, tapi nggak membantu karena ada syarat lebihnya ini. Ini apakah mungkin jadi bagian dari siasat untuk biar power Muslim untuk sama-sama membantu juga nggak maksimal atau terlemahkan? Ini bagian dari jelas, itu bagian dari Divide and Impera lah. Ya kan, divide and conquer gitu, upaya untuk seperti itu. Dan pada dasarnya kalau seseorang itu ngaku muslim, ngaku mukmin, ya kan, terus tetap masih merasa berbeda dengan saudaranya di Syam, ya kan, dalam hal ini di Palestina khususnya di Gaza, ya kan, dia harus bertanya gitu, apa iya sedemikian mulianya so-called pemahaman manhaj dia sampai dia harus mengalahkan saudaranya itu karena demi kepentingan kemuliaan manhajnya. Gitu. Kalau sampai sedemikian, saya kira berarti dia sudah keliru dalam melihat permasalahan. Gitu. Yang kerdil itu siapa? Ya dianya. Gitu. Dianya yang kerdil dalam hal ini. Karena dia tidak melihat dari hal yang lebih esensial. Kan esensinya kan adalah keimanan. Gitu. Iya, esensinya keimanan. Ya, sedangkan Nabi tadi itu hadisnya, ya, di saat fitnah sedang merebak, ya kan, iman itu adanya di Syam. Padahal udah dipamerkan seperti itu. Sudah dipamerkan seperti itu. Ayo sama-sama ke sana gitu. Dan memang kita hidup di era fitnah sekarang. Sudah 100 tahun kita dalam kegelapan yang di bawah kepemimpinan Yahudi ini. Gitu. Nah, jadi kalau tadi di awal bahwa salah satu siasat untuk mengkerdilkan Islam dengan cara mengkolonize atau mengotakkan dalam bentuk yang namanya bendera dari tiap-tiap muslimin. Itu kan makin kerdil tuh. Yeah. Persatuannya udah tergantung teritori gitu, pengkerdilan. Ketika udah begitu, ada lagi jenis pengkerdilan penyempitan lagi Islam tuh ya, dengan kotak-kotakan lagi. Ya mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi bahwa dari obrolan kita jelas-jelas Allah udah memberikan pameran gitu, udah ngasih kode buat kita gitu. Perlu kode apa lagi kan gitu kan? Untuk kemudian istilahnya udah kode keras. Ini kode keras ya, benar, kode keras. Kalau orang gini, orang non muslim udah ngelihat, butuh bukti kekejaman apa lagi? Dia kan cuma beda teritori, oke. Tapi dia bunuh warga sipil. Warga sipil yang bunuhnya, jenis bunuhnya udah bermacam-macam kan. Ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang kemarin anak kecil kepalanya dipenggal, ada yang pakai drone dieksekusinya. Mereka ngelihat semua Ini sebenarnya sih udah antara hitam sama putih, udah nggak ada abu-abu. Ya tadi Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jaman. Malah menurut saya netral adalah nggak berada satu barisan. Iya jelas. Nggak ada cerita netral. Saya netral berarti nggak di sini. Berarti lu bagian mereka gitu kan. Main aman berarti lu nggak berpihak. Nah ini untuk teman-teman ya, untuk yang punya banyak followers, ayo mulai bergerak. Saya soalnya menjaga gini, ada teman saya yang juga mungkin gak sependapat, ya berarti bagian dari mereka yang gak bersama perjuangan para pejuang nih. Kira-kira apa nih nasihatnya untuk kita semua nih? Untuk kita, walaupun bagaimana kita juga pasti banyak fitnah juga terdikoi. Ada dua ayat yang menurut saya terlintas di kepala saya, ya kan, mungkin bisa jadi nasihat buat kita semua ya. Pertama surat Al-Maidah 54, yang kedua surat Al-Fatah ayat 29. Jadi nadanya sama nih, nadanya. Tapi saya kira perlu kita garis bawahi. Jadi Allah Ta'ala di surat Al-Maidah 54 itu mengatakan, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi, barang siapa murtad di antara kalian dari agamanya, ya kan? Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan satu generasi pengganti. Yang punya ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-cirinya itu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Ya kan? Nah, tapi yang ingin saya garis bawahi dua ciri berikutnya. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Berlemah lembut tetap sama orang beriman dan bersikap izzah. Izzah itu punya marwah. Punya marwah di hadapan orang kafir. Jadi nggak ada inggi-inggi di hadapan orang kafir gitu. Orang kafir itu dia pandang rendah gitu, siapapun dia.
Nah, sementara di Al-Fat ayat 29 Allah itu menggunakan kalimat Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sedangkan yang menjadi pengikut Muhammad Rasulullah itu adalah asyidda, keras, tidak konformistik dengan orang kafir, kaum kufar, sedangkan mereka berkasih sayang dengan sesama orang beriman. Gitu. Nah, ini sebenarnya ini kita bottom line kita tuh di sini. Gitu. Ketika kita melihat saudara kita mukmin mengalami kesulitan yang sedemikian dahsyat, ya tentu dong kita harus peduli sama mereka. Ya. Dan kepedulian kita sama mereka itu harus mengalahkan segala-galanya, gitu. Ya, jangan sampai dengan alasan saya punya teman orang kafir yang dia pro Israel, saya nggak enak nih jadinya kalau saya pro ini, gitu nanti saya jadi ribut, gitu. Ya nggak bisa, karena ini justru ciri dari orang beriman, generasi yang mau menggantikan generasi yang sudah kena penyakit murtad, gitu. Ini ciri dari yang mengaku pengikut Muhammad Rasulullah SAW, bahwa dia berlemah lembut, dia bisa berkasih sayang dengan sama mukmin. Sebaliknya dia punya izzah ngadepin orang kafir, satu, dan dia nggak kompromistik dengan orang kafir, gitu. Kan alangkah anehnya kalau kita, ya kan, dengan sesama saudara mukmin tuh nggak bisa lemah lembut, gitu, adanya ribut, gitu, ya kan. Tapi sebaliknya sama orang kafir kok bisa akrab, gitu, kok bisa kita datang ke gerejanya salawatan di sana, gitu, yang bener aja, gitu, ya kan. Ada yang unik memang, mungkin jadi koreksi kita sama-sama teman-teman semua ya, bahwa misalnya ada sesuatu narasi yang menyerang akidah, gitu, kemudian narasinya adalah kita doakan saja, itu kemudian kita nasihati. Jangan di tempat kita sembunyi-sembunyi nasihati, gitu. Tapi ketika dengan sesama muslimin tajam lidahnya, gitu kan maksudnya. Iya. Ini berarti kebalikan kan berarti. Betul. Itu dia. Jangan ruhama dengan orang kafir, gitu. Lemah lembut sama orang kafir, kasih sayang sama orang kafir. Sebaliknya, ya kan, merasa marwahnya tinggi di hadapan sama muslim, gitu. Iya, marwahnya, izahnya justru dia dapat sama muslim. Gitu. Waduh. Terus kemudian nggak kompromistik sama sesama muslim. Gitu, nggak ada yang namanya toleransi terhadap sesama muslim, tapi toleransi sama orang kafir, gitu. Orang di luar bahkan sudah jadi musuh umat Islam, dia toleransi, gitu. Nah, ini mungkin ya, maksudnya sekarang ini justru biar kita introspeksi, gitu ya. Berarti bagaimana cara berposisi dengan keadaan zaman sekarang, gitu ya. Mungkin ada juga di antara kita yang memiliki sikap seperti itu, mungkin bisa jadi bahan introspeksi kita. Ya nextnya gitu lagi, gitu, atau juga mungkin selama ini saya mengambil arah yang keliru, jangan-jangan kan seperti itu ya. Memang sesama muslim pasti ada sepahaman banyak, gesekan juga ada, tapi bukan menjadi elemen utama untuk menjadi perselisihan kan satu. Iya tadi, gitu, lemah lembutnya di mana, gitu. Lemah lembutnya. Waduh, luar biasa nih. Ini hikmahnya bukan juga kita melihat akhir zaman, guys, tapi juga bagaimana kita menyikapi sosok kita juga sama muslim. Mudah-mudahan ini akan menjadi wasilah bersatunya umat di Indonesia ini. Waduh, kira-kira Ustaz, menurut pandangan antum nih, kita mesti bersabar berapa lama lagi? Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Oh, sabar itu nggak ada batasnya ya? Iya, nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Kan ada ayat tuh surat Al-Baqarah 214 tuh, ya kan? Apakah kalian menyangka kalian bisa masuk surga, padahal kalian belum dicoba, gitu, ya kan? Sedangkan orang-orang terdahulu mereka sudah diberi goncangan, mereka dihadapkan pada kondisi calamities, ya kan, begitu mengkhawatirkan, ya kan, sampai ke tingkat mereka dengan nabinya itu bertanya, mata nasrullah, kapan datangin pertolongan Allah. Justru ketika sudah sampai titik itu, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Gitu. Makanya kalau kita lihat juru bicara mujahidin di Palestina, ya kan, itu selalu itu bahasanya itu bahasa optimistik sekali, ya kan. Bahasanya misalnya dia pada hari ke-200, saya ingat tuh di hari ke-200 itu Al-Qassam itu mengeluarkan satu poster judulnya wallahu ghalibun ala amrih walakin aktsarun nasi la ya'lamun, dan Allah maha kuasa untuk memutuskan perkaranya, ya kan, tetapi kebanyakan manusia nggak tahu. Gitu kan. Atau mereka bikin poster judulnya, ya, mereka menyangka masih jauh padahal sudah dekat, gitu, ya kan? Jadi ini statement dari ayat Allah, gitu kan, untuk mengingatkan kita bahwa ya, memang kita di dunia ini akan menghadapi calamities, gitu, kesulitan-kesulitan, ujian-ujian, tapi percayalah ini sudah dekat.
Atau seperti tadi saya lihat kan ada tuh tokoh di Amerika Umar Sulaiman. Yang Umar Sulaiman dia bilang dia ketemu sama jurnalis Al Jazeera tuh yang terkenal tuh Wail Dahdoh kalau nggak salah. Ini apa namanya yang anaknya meninggal anaknya. Keluarganya pada syahid itu kan. Nah terus ketika dia ketemu dia berikan semacam inilah apa namanya penyemangat, sabar gitu. Apa jawaban dia? Saya bangga menjadi bahagian dari keluarga yang dipilih Allah untuk menjadi sebab-sebab datangnya kemenangan. Masya Allah. Ya kan? Jadi dia tuh husnuzon gitu kepada Allah Ta'ala, ya kan? Bahwa justru syahidnya keluarganya itu bagian dari sebab kemenangan akan datang. Masya Allah, ya mindsetnya kan? keren. Terus bahkan lebih jauh dia bilang, bahkan saya pun ya kan siap kalau memang saya harus menemui kematian. Yang penting saya dalam perjalanan menjemput kemenangan itu, dia bilang gitu. Walaupun saya nggak mengalami kemenangannya. Gitu. Yang penting die trying. Ya, dan memang benar itulah ruh Islam. Ruh Islam itu bukan soal meraih kemenangannya, tapi soal we're on the track towards victory. Itu loh, ya kan? Bukan achievementnya, tapi perjuangannya. Iya, gitu. Waduh, jadi sebenarnya mindset keren banget tuh, berarti Ustaz. Kita tuh semestinya meminta Allah menggunakan kita gitu kan. Jadikanlah, kita berharap Allah menjadikan kita wasilah untuk proses ini. Dan kita direken sama Allah gitu kan. Betul. Jadi pada saat kita terbantai malah bangga. Berarti terpilih nih. Nah, ini menarik, ini nyambung semua yang Ustadz bilang. Kalau kita ngerasa bangga diri sendiri, dan seperti kita tahu bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, alias solusi semua alam gitu saja, bukan solusi golongannya ibaratnya. Mestinya kalau kita berbangga, belum tentu kita ini udah sesuai sama yang Allah minta kan. Ibaratnya pada saat ini bisa aja kita diganti sama generasi lain. Ya, sangat mungkin. Yang bersedia untuk nyawanya kasih untuk Allah dan untuk seluruh alam nih, untuk kebaikan. Dan udah dijelaskan bahwa ini buktinya udah warga Gaza ini udah cerminan kita mestinya. Nah, guys, jadi kalau sekarang ini kita belum ada hati kita ke sana, perlu kita periksa hati kita sebenarnya. Perlu kita koreksi. Seminimal mungkin Ustaz bilang tadi, doa minimal. Murah itu. Murah, gampang. Modalnya cuma angkat tangan sama hati kita aja saat ya. Nggak perlu, ya lebih baik kalau ikutan nyumbang juga gitu kan. Tapi ini alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan menguatkan kita. Dan mudah-mudahan kita juga sepakat semua bahwa kita walaupun mungkin kontribusi kita nggak sebanyak mereka, we are on the same track gitu. Kita di jalan yang sama. Dan yang penting adalah menyadari bahwa peristiwa ini, ya kan, ini adalah cara Allah meresonansi iman yang sebenarnya di akhir zaman ke seluruh dunia, gitu. Dan kita umat Islam termasuk yang kena resonansi itu. Jangan sekali-kali kita merasa kita nggak perlu dengan resonansi itu. Itu sangat perlu, gitu. Karena mereka bukan saja berada di front terdepan, tapi mereka pada the highest position di dalam menunjukkan bahwa inilah representasi dari the living Quran of today. Masya Allah. Lu udah belak-belakan Allah sebenarnya. Kalau Allah sudah, ya udah nampar-nampar kita. Gitu. Di zaman sekarang masih ada yang begini kan, waduh, Masya Allah. Wah, jasa kelahir saat ini luar biasa, menambah semangat kita ya. Walaupun jujur aja naik turun sih keadaannya kan gitu. Selalu. Kadang-kadang gua lagi gitu, tiba-tiba kok kayaknya lagi sepi nih dukungan sama Gaza. Tiba-tiba lagi semangat lagi gitu kan. Dan senangnya bahwa ya apa namanya, semangat ini kadang-kadang datang juga dari teman-teman kita yang berbeda keyakinan di luar negeri sana. Tiba-tiba ada mahasiswa gitu kan, tiba-tiba ada boykot, mereka mau tutupi dengan Met Gala, ada lagi gerakan apa namanya, keren. Dan yang luar biasa kan itu encampment itu nggak sedikit dibubarkan oleh polisi dengan cara yang penuh represi, ya kan? Dan mereka makin jelek lagi tuh. Yang menariknya lagi dalam encampment itu sering kejadian yang para mahasiswa muslimnya sholat nih, yang non muslim ngelindungin. Gitu. Karena mereka tahu ini bakal dibubarin gitu sama polisi, gitu kan. Mereka lindungin. Ya kan? Itu yang saya lihat gak, yang jam 3 pagi pakai speaker sama yang mau ganggu orang lagi pada camp itu, apa namanya, tidur kan, dia bawa pengeras suara, ini lagu kebangsaan Inggris gitu kan, mau mengganggu yang pada protes itu kan, dia nyanyi lagu Inggris, pakai speaker, terus mereka pada bangun.
malah tahajud. Itu kan maksudnya ya mereka mau pakai cara apa lagi untuk ganggu, bikin sebel? Nggak sebel juga mereka. Malah dia ngobrol gitu. Yang muslim tahajud, yang marah, yang non muslim marah-marah, Free Palestine gitu. Ada pakai yang muslim ya udahlah sekalian tahajud gitu. Ini kan mereka mau ngepung dari mana lagi gitu. Hatinya tadinya mau dibikin kesel biar ada represif, ada juga mungkin ada tuh kan begitu gitu. Dan yang menariknya kan, sebelum 7 Oktober 2023, mana kita kebayang ini semua bisa terjadi? Iya. Nggak pernah kebayang. Berubah total ya kan? pandangan dunia. Jadi kalau, nah saya jadi ingat lagi tuh ucapan di Afrika Selatan itu si orang Muslim yang pernah tinggal di Gaza 1,5 tahun tuh, dia bilang gini, ya orang-orang Gaza ini telah Allah persiapkan untuk menghadapi ujian-ujian yang berat, karena Allah akan menjadikan mereka tools untuk changing the world to a better world. Gitu, ya kan? Nah mereka dijadikan tools, gitu. Nah ini sekarang Allah sedang menggunakan mereka untuk mencapai objektif itu. Iya. Gitu. Semua sistem sekarang lagi berantakan. Lagi berantakan. Ini bukan kode apa lagi kan gitu. Tinggal kita nih, maksudnya untuk yang masih takut-takut akan apa namanya, wah ntar gue begini nih kalau normal lagi, nggak akan normal lagi. Misalnya gini, kalau saya boikot produk ini, nanti saya dibenci dengan produk ini ketika semua udah normal lagi. Nggak akan sama lagi udah. Ya tenang aja gitu ya, udah. Yeah, this is point of no return. Ini udah point of no return. Udah semua gitu. Untuk produk yang terboikot, mau nggak mau mereka harus rebranding, atau harus ganti perusahaan, atau ganti muka. Kalau masih dengan yang sama, udah nggak ada penyelamat sekarang, udah selesai. Waduh, makin jelas kan sekarang ini, makin yakin, makin solid. Udah sekarang narasi-narasi pembeda kita udah nggak ada lagi. Samaannya udah syahadat semua. Kita sama-sama mencontoh keimanan akhir zaman yang dipamerkan di Gaza. Ini barusan terbuka semua. Ustadz dengan logika yang ada jadi menampar kita bahwa terlihat seperti disiksa atau dizolimi, tapi justru inilah pameran dari iman. Ada yang terakhir saya mau tambahkan. Jadi ada hadis Nabi mengatakan bahwa di hari berbangkit nanti ahlul afiyah, jadi orang-orang yang merasakan hidup senang di dunia, itu berandai-andai sewaktu dia di dunia matinya tuh digunting-gunting karena melihat kemuliaan yang diterima ahlul bala, kemuliaan yang diterima oleh mereka yang waktu di dunia tuh mengalami bala, mengalami malapetaka, kesulitan segala macam gitu. Oh gitu. Jadi, iya nanti tuh ahlul afiyah yang waktu di dunia itu hidupnya banyak nyamannya, banyak nggak terlalu banyak kesulitannya, itu akan ngiri sama dengan ahlul mereka bala. yang Karena begitu tingginya kemuliaan mereka di sisi Allah sampai mereka berharap, oh tahu gini gue matinya dulu minta digunting-gunting aja gitu. Jadi sesungguhnya apa yang dialami saudara-saudara kita di Gaza keuntungan sekarang, berarti. ya kan, itu boleh jadi nanti kita malah ngiri sama mereka, gitu. Tapi kalau kita ini termasuk yang nanti menyesal gitu juga. Ya makanya kita harus minta sama Allah supaya kita juga matinya mulia gitu. Tapi ya, kita juga gak berani. Enggak, ya, bukan. Matinya mulia walaupun nggak bisa tapi masih mulia. Apapun jalan yang kita tempuh, tapi yang penting kita matinya mulia. Kan gitu. Minimal hati kita udah bersama mereka. Mudah-mudahan direken yang sama saja. Ya, kita nggak boleh dong minta kepada Allah kesulitan hidup, nggak boleh. Jangan, nggak boleh ya. Gitu, iya. Tapi kepengen kan ada hadis kenikmatan juga, kan ada Nabi bilang begini, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian berangan-angan ingin segera ketemu musuh. Wassallallahu afiyah, dan mintalah kepada Allah keselamatan, gitu, ya kan? Fa idza laqitumuhum, tapi kalau sudah ketemu dengan musuh, fasbiru, bersabarlah kalian, ya. Fa innal jannata tahta zilalis suyuf, karena surga itu di bawah kilatan pedang, kan begitu. Ya, jadi nyari gara-gara jangan, ya kan? Tapi kalau ditantang, udah ngadepin musuh, jangan lari, jangan desersi, jangan munggungin, gitu, karena sesungguhnya apa namanya, jannah di bawah kilatan pedang. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita dimuliakan seperti saudara kita yang di Palestina ya. Amin. Jadi kalau dalam pandangan kita mungkin mereka seperti unfortunate, tapi justru sebenarnya mereka ini very fortunate. Very fortunate. Andai kalau kita bisa ngobrol sama yang udah ke sana gitu ya. Mungkin kita ngiri ya, ngiri. Aduh. Itulah dia mungkin mindsetnya, maka saudara kita yang ada di Gaza merasa tidak rugi di posisi mereka gitu. Ya mudah-mudahan kenikmatan itu kita rasakan juga nanti bersama mereka menjadi tetangga di jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustaz waktunya. Ini sangat menginspirasi kita. Mudah-mudahan juga membakar kembali semangat untuk tetap berada di jalur yang benar. Amin. Ya, semoga kita dibersamai bertetangga di surga, dan juga apa ya, kemarin quote saya udah siapin itu bersama
bertemu di Baitullah dan juga bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.